Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. I hope you guys in a good and healthy condition this morning. And our topic for today's lesson is making requests. So let's go. Before we go to our lesson today, I want to ask you two questions. Have you ever been asked for a request? What kind of request? Ya, jadi kalian tuh pernah gak sih diminta pertolongan gitu? Pertolongan seperti apa? Mungkin yang seperti orang tua kalian gitu. Orang tua kalian meminta kalian untuk membelikan sesuatu, atau diminta untuk membersihkan rumah, menyapu rumah, mengepel gitu, atau merapikan buku-buku yang sudah kalian baca gitu. Nah, itu adalah beberapa contoh yang di kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan materi kita pada hari ini gitu. Nah, kemudian saya juga ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kita setelah kalian mengikuti pelajaran hari ini. Kalian nanti diharapkan mampu mengidentifikasi ungkapan-ungkapan untuk menanyakan permintaan. Kemudian kalian juga mampu menggunakan ungkapan-ungkapan yang sudah kalian identifikasi tadi. Nah gitu. Nah kemudian ini adalah contoh yang ada di buku pada halaman 65. Nah, jadi beda dari tiga ini tuh ada pada tingkat kesopanannya, yang dimana untuk yang dari atas itu bukan itu yang dari bawah akan lebih sopan daripada yang ada di atasnya. Contohnya, can you open the door please? Yes, sure. Bisakah kamu buka pintu? Ya, tentu. Kemudian kalau dibandingkan dengan yang di bawahnya, could you open the door please? Yes, certainly. Nah, yang kedua ini akan lebih sopan daripada yang can you open the door please gitu. Apa perbedaannya? Perbedaannya ada pada modalnya gitu. Yang pertama itu menggunakan can, dan yang kedua itu menggunakan could. Tapi sebenarnya mereka ini masih sama gitu. Tapi untuk yang kesopanannya aja gitu, yang could ini lebih sopan. Nah, gitu penjelasan yang ada pada untuk halaman buku paket halaman 65 gitu. Nah, kemudian ini adalah contoh percakapannya, yaitu penggunaan yang tadi itu penggunaan ungkapannya di dalam kehidupan sehari-hari gitu. Yang pertama adalah can you answer some question please? Yang kemudian yang laki-laki menjawab yes sure. Bisakah kamu menjawab beberapa pertanyaan? Kemudian laki-lakinya menjawab ya tentu. Kemudian yang kedua lagi antara murid dan guru, could you answer some question please? Yes certainly. Nah, karena ini dia ini siswa berbicara dengan guru, maka dia menggunakan kalimat yang lebih sopan, yaitu dia menggunakan could gitu. Kemudian kita bisa yang selanjutnya antara Budi dan the boys. Jadi Budi bilang, could you tell me about the match please? Kemudian boynya menjawab yes sure. Nah, jadi ini juga bisa kita pakai untuk yang kehidupan sehari-hari juga, tapi untuk situasi yang lebih formal gitu, untuk yang could ini daripada yang can tadi. Kemudiannya nih teacher dengan pelatih gitu, could you possible tell me about the match please? Yes sure. Karena ini biasanya itu situasinya sangat formal gitu, kita menggunakan could juga possible, atau di dalam yang contoh sebelumnya itu possibly gitu. Nah, kemudian kita beralih pada contoh-contoh yang rumus making request yang lainnya gitu. Untuk yang pertama, kita ini masih sama seperti tadi, menggunakan could and can gitu. Ini sama seperti tadi, yaitu penggunaannya untuk orang yang lebih tua atau atasan kita kalau kita bekerja gitu. Dan kalimatnya akan jadi sangat formal gitu. Contohnya seperti ini, could I have a glass of water? Bisakah saya meminta segelas air? Can I have a piece of paper? Bisakah saya meminta kertas? Kemudian yang ketiga, could we have a word please? Bisakah kita bicara?
Kemudian yang keempat, can I ask a favor? Bolehkah saya meminta bantuan? Kemudian yang terakhir, would you remind me about the meeting? Bisakah Anda mengingatkan saya tentang meeting atau rapat gitu? Nah, kemudian rumus yang kedua itu menggunakan my or Mike. Kemudian di pronoun plus verb. Jadi penggunaan yang lebih formal dibandingkan yang sebelum-sebelumnya atau could or can tadi ini jarang digunakan sebenarnya karena ini nih model yang sangat resmi atau yang sangat formal gitu. Nah, kemudian contohnya, may I talk to you about something? Bisakah saya memberitahu Anda tentang sesuatu? Kemudian, may I trouble you with something? Bisakah saya mengganggu Anda sebentar? Kemudian, may I see you in my office? Bisakah saya bertemu Anda di kantor saya? Kemudian yang terakhir nih contohnya, might I ask you some question? Bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan? Nah, ini adalah beberapa contoh yang tadi yang sangat formal gitu. Yang penggunanya menggunakan may or might gitu. Nah, yang ketiga, nah ini yang sangat formal gitu. Ini yang kehidupannya yang informal atau yang santai-santai saja gitu. Penggunaannya casual gitu. Jangan digunakan secara informal gitu. Umumnya ditemukan dalam percakapan sehari-hari, namun masih berupa kalimat permintaan yang sopan. Nah, jadi meskipun kita santai gitu, kalau bisa ya tetap sopan ya. Kalau membuat request gitu. Contoh yang pertama, would you like to have a dinner with me? Maukah Anda makan malam dengan saya? Would you join me for lunch? Maukah Anda menemani saya makan siang? Kemudian yang ketiga, would patient number 15 enter the room? Bisakah pasien nomor 15 memasuki ruangan? Will everybody collect their cell phone? Bisakah semuanya mengumpulkan handphonenya? Nah, ini adalah beberapa yang kalimatnya itu santai atau casual gitu, yang dimana menggunakan would, will gitu. Kemudian yang keempat, nah tadi kan would atau will-nya dipakai di depan. Nah, kalau di belakang ini biasanya digunakan antar sesama teman, bukan kalimatnya namun menyiratkan konfirmasi. Dia ingin mengkonfirmasi gitu. Contohnya, you call again, won't you ini singkatan dari will not gitu, disingkat jadi won't. Kamu akan menelpon saya lagi gitu. Jadi dia ingin mengonfirmasi apakah kamu ingin menelpon saya lagi ya. Kemudian, you would give me the money tomorrow, wouldn't you? Nah, wouldn't ini singkatan dari would not. Nah, terjemahannya, kamu akan memberikan uangnya besok. Nah, gitu. Kemudian yang terakhir, would we have a meeting when we? Nah, jadi kita akan mengadakan rapat, ya kan? Nah, jadi sebenarnya gitu terjemahannya gitu. Kemudian responnya, karena sebenarnya untuk materi kita pada hari ini kita tuh fokus ke making requestnya aja dulu. Untuk responnya kita belum bisa yang macam-macam. Jadi kita belajar ini aja, respon yang positifnya aja dulu. Yes, I can help you. Yes, saya bisa bantu Anda. Yes, you may. Ya, kamu boleh. Kemudian yang ketiga, sure, I can do that. Ya, saya bisa melakukan itu. Kemudian yang terakhir, absolutely, I believe I could. Tentu saja, saya bisa melakukannya. Nah, saya kira selesai sudah pembahasan materi kita pada hari ini. Jika kalian punya pertanyaan, tolong tanyakan saya. Entah kalian itu bisa chat langsung di WhatsApp saya atau di grup kelas nanti. Jadi I hope see you guys in the next session. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.